Dua sisi bekam, manfaat ajaib, dan juga bahaya tersembunyi yang wajib kamu tahu. Terlengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, ya jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Ya, ini bekam ini terapi kuno yang kembali populer ya, jadi sudah banyak sekali. Nah, memang ini dikenal dengan berbagai manfaatnya, tetapi ini seperti dua sisi mata uang ya, dua sisi koin. Di balik potensi kebaikan bekam, tersembunyi juga bahaya yang perlu kita waspadai. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas manfaat ajaibnya dan juga bahaya tersembunyi dari bekam secara mendalam agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan juga aman dalam menjalani terapi ini. Jadi, simak baik-baik. Bekam atau cupping terapi adalah metode pengobatan tradisional yang melibatkan penempelan cup khusus pada kulit untuk menciptakan efek vakum. Nah, praktik ini ya telah ada selama ribuan tahun ya, di berbagai budaya pun dipercaya dapat melancarkan peredaran darah, meredakan nyeri, kemudian mengeluarkan racun. Nah, dalam perkembangannya bekam memiliki dua jenis utama, bekam kering tanpa mengeluarkan darah dan juga bekam basah ya dengan sayatan kecil untuk mengeluarkan sedikit darah. Nah, popularitas bekam ini terus meningkat seiring dengan banyaknya orang yang mencari alternatif pengobatan alami. Nah, sisi terang bekam ya, kita bahas manfaat ajaib yang mungkin teman-teman harus ketahui. Mari kita mulai dari sisi positifnya ya. Jadi bekam itulah dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan dan beberapa diantaranya didukung oleh penelitian ilmiah. Yang pertama, meredakan nyeri yang mengganggu. Nah, ini adalah salah satu manfaat bekam yang paling banyak dilaporkan. Efek vakumnya itu dapat mengurangi nyeri punggung, nyeri leher, sakit kepala tegang, nyeri sendi ya seperti osteoartritis, kemudian nyeri otot. Nah, mekanismenya diduga melibatkan peningkatan aliran darah, kemudian pengurangan peradangan dan juga pelepasan ketegangan otot. Nah, yang kedua, melancarkan sirkulasi darah. Nah, bekam ini dapat meningkatkan aliran darah ke area yang diterapi. Nah, peningkatan sirkulasi ini membantu membawa oksigen dan juga nutrisi penting ke jaringan tubuh ya, sekaligus membuang produk limbah metabolisme. Yang ketiga, mengurangi peradangan yang memicu penyakit. Peradangan kronis adalah akar dari banyak penyakit ya. Bekam, terutama bekam basah, itu dipercaya dapat membantu mengurangi peradangan lokal maupun sistemik dengan mengeluarkan zat-zat inflamasi melalui darah. Yang keempat, meredakan ketegangan otot dan kekakuan sendi. Nah, efek tarikan vakum ya pada kulit yang dibekam dan juga jaringan di bawahnya dapat membantu merelaksasikan otot yang tegang, mengurangi kekakuan sendi dan juga meningkatkan fleksibilitas. Yang kelima, potensi detoksifikasi. Nah, bekam basah secara tradisional diyakini membantu mengeluarkan zat racun ya dari sisa metabolisme dan juga darah kotor dari tubuh. Nah, meskipun konsep darah kotor ini tidak sepenuhnya diterima ya dalam kedokteran. Karena kalau darah itu memang kita disaring oleh organ vital kita, kemudian dikeluarkan zat-zat sisanya. Yang keenam, meningkatkan relaksasi dan mengurangi stres. Nah, banyak orang yang melaporkan perasaan rileks dan tenang ya setelah menjalani terapi bekam. Nah, ini mungkin disebabkan oleh efek pada sistem saraf ya dan juga pelepasan endorfin. Yang ketujuh, membantu mengatasi beberapa kondisi spesifik ya, dengan catatan ini penelitiannya masih perlu penelitian lebih lanjut ya. Nah, jadi beberapa penelitian ya melaporkan adanya potensi bekam dalam membantu mengatasi kondisi seperti migrain, sindrom carpal tunnel ya, asma dan juga gangguan pencernaan. Tetapi memang penelitian yang lebih besar ya, kemudian juga sampel yang lebih banyak. Nah, itu masih perlu diperlukan. Nah, kemudian sisi gelapnya. Nah, ini wajib tahu ya. Tadi sisi positif, kemudian sisi gelapnya. Sayangnya ya, di balik manfaatnya tadi, bekam juga punya resiko dan juga bahaya yang tidak boleh diabaikan. Jadi penting teman-teman memahami kedua sisi ini supaya bisa menjalani terapi ini nggak sembarangan. Yang pertama, resiko infeksi yang mengintai. Bekam basah ya, itu kan pakai sayatan di kulit. Nah, jadi kalau tidak dilakukan dengan prosedur yang steril ya, yang ketat, itu bisa memicu nanti infeksi bakteri, virus yang masuk ke luka tersebut. Ya, jadi teman-teman menggunakan alatnya itu ya harus steril. Kalau tidak steril ya takutnya nanti infeksi ya, takutnya nanti abses ya ataupun bernanah. Nah, jadi hati-hati. Jadi sebaiknya tindakannya steril.
Yang kedua, perdarahan berlebihan dan anemia. Biasanya kan jumlah darah yang diambil ataupun yang keluar ya dari bekam basah itu biasanya kan sedikit ya. Nah, tapi bisa saja orang yang mengalami gangguan pembekuan darah atau orang yang mengkonsumsi obat pengencer darah ya, perdarahannya bisa berlebihan. Kalau berlebihan ya bisa saja nanti menyebabkan anemia ya ataupun kekurangan sel darah merah. Yang ketiga, pembentukan jaringan parut. Nah, teman-teman ya memang kalau luka ya di sayat itu ya bisa saja sembuh, tapi pada beberapa orang ya justru ini teman-teman ya muncul jaringan parut ya, apalagi orang yang berpotensi punya jaringan parut ketika penyembuhan luka. Yang keempat, reaksi kulit yang tidak diinginkan. Nah, beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi terhadap bahan kapnya ya. Nah, jadi teman-teman bisa juga dari antiseptik yang digunakan atau minyak yang dioleskan. Bisa iritasi kulit, bisa kemerahan, bisa nanti gatal-gatal, atau bisa terjadi lepuh ya, kulitnya lepuh. Yang kelima, komplikasi pada kondisi kesehatan tertentu. Nah, bekam ini bisa memperburuk kondisi kesehatan tertentu atau berinteraksi dengan pengobatan medis yang sedang dijalani. Misalkan orang dengan gangguan pembekuan darah, ya ketika dibekam bisa saja nanti perdarahan. Orang dengan gagal ginjal, kemudian penyakit kulit aktif, ya ini bekam bisa meningkatkan ataupun bisa menimbulkan resiko yang lebih tinggi. Yang keenam, hipovolemia atau penurunan volume darah. Meskipun jarang, pada kasus bekam basah ataupun bekam yang disayat ya berlebihan, terutama pada orang yang lemah ataupun punya kondisi kesehatan tertentu, ini bisa saja penurunan volume darah yang signifikan, bisa jadi pusing, lemas, bahkan bisa shock. Jadi hati-hati. Yang ketujuh, resiko penularan penyakit. Ini perlu digarisbawahi ya, jika tidak steril. Nah, penggunaan alat bekam ini wajib steril ya, supaya aman. Kalau tidak steril dan dipakai bergantian, ya misalkan baru dipakai ini, tiba-tiba ada pasien lagi antri ya, langsung dipindah, wah itu bahaya ya. Nah, ini bisa teman-teman bisa menjadi media penularan penyakit, misalkan hepatitis ya, B, C, bahkan HIV. Yang kedelapan, menunda pengobatan medis yang tepat. Nah, mengandalkan bekam sebagai satu-satunya pengobatan untuk kondisi kesehatan yang serius, ingat ya, yang serius, kemudian menunda diagnosis ya, penanganan medis yang tepat, ini berpotensi memperburuk penyakit ya. Jadi memang perlu diobrolin lebih dalam. Nah, kemudian tip ya, ataupun kunci keamanan ya ketika teman-teman memilih terapi bekam. Nah, jadi teman-teman ya perlu diingat potensi bahaya tadi, kemudian juga manfaatnya. Kemudian ini ya tipnya supaya teman-teman praktisi dan tempat bekamnya itu aman, ya profesional, kemudian juga enggak salah lah. Nah, jadi panduannya yang pertama, cari praktik yang bersertifikat dan juga berpengalaman. Ya, jadi praktisinya itu ya harus bersertifikat dan berpengalaman. Yang kedua, perhatikan kebersihan dan sterilisasi ya. Jadi tempatnya, alat-alatnya, lihat juga kalau bersih, rapi ya. Kemudian juga kap-kapnya itu steril, dibersihkan, diinfektan ya namanya ya. Nah, itu aman saja ya. Nah, tapi kalau seandainya nggak jelas ya, kotor dan sebagainya, ya pikir-pikir lah. Yang ketiga, komunikasikan riwayat kesehatan. Nah, jadi kalau seandainya ada konsumsi obat-obatan tertentu, misalkan pengencer darah atau memang ada gangguan pembekuan darah, ya kalau seandainya dia berpengalaman kan dia pasti nggak berani. Yang keempat, jangan tergiur harga murah. Nah, jadi jangan sampai nanti teman-teman mau harga murah ternyata dia bukan praktisi profesional, sehingga nggak standar keamanannya. Yang kelima, konsultasikan ke dokter. Nah, kalau seandainya sedang sakit tertentu atau punya riwayat penyakit tertentu, sedang mengkonsumsi obat tertentu, konsultasikan ke dokter. Dok, boleh nggak saya mau bekam nih? Dokternya bilang aman, oke baru bekam. Nah, kira-kira kapan bekam harus dihindari? Ya, jadi ada beberapa kondisi sebaiknya dihindari dan juga perlu hati-hati. Yang pertama, gangguan pembekuan darah ataupun hemofilia, trombositopenia ya. Yang kedua, menggunakan obat-obat pengencer darah. Yang ketiga, penyakit kulit aktif ya, eksim, psoriasis, infeksi kulit. Yang keempat, kehamilan ya. Nah, apalagi kalau hamil-hamil masih awal-awal ya. Nah, yang kelima itu penyakit kanker, kecuali atas rekomendasi dokter. Yang keenam, gagal ginjal. Yang ketujuh, demam tinggi. Kedelapan itu kondisi lemah ataupun anemia parah.
Yang ke-9, varises di area bekam. 10, luka terbuka ataupun baru sembuh dari area bekam. Nah, jadi itu yang perlu dihindari. Kesimpulannya, bekam memiliki potensi manfaat kesehatan yang menarik dan juga sebagian orang ya yang suka terapi ini. Nah, jadi teman-teman ya, penting untuk diingat bahwa bekam juga punya resiko dan juga bahaya yang harus diketahui. Keputusan untuk menjalani terapi bekam harus didasarkan pada informasi yang lengkap dan juga pertimbangan yang matang. Kalau mau bekam, pilihlah praktisi dan tempat bekam yang aman, profesional ya. Komunikasikan riwayat kesehatan, kemudian jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter. Nah, dengan bersikap bijak dan hati-hati, kita dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi manfaat dari terapi bekam. Bagaimana pendapat kamu tentang bekam? Apakah kamu punya pengalaman positif atau negatif dengan terapi ini? Bagikan di kolom komentar di bawah. Mari kita saling berbagi informasi dan pengalaman agar kita semua bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait kesehatan kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, di-share, di-subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.